Kita sharing tentang produk furnitur ekspor. Kemarin ada salah satu teman kuliah saya, mungkin berapa puluh tahun lalu, telepon bagaimana sih mencari customer atau mencari buyer, dan bagaimana proses ekspor furnitur ke Eropa. Ini pertanyaan cukup bagus karena beliau menghandling infonya adalah menghandling beberapa UKM di daerah tertentu. Nah, saya jawab begini. Ada 3 cara untuk mendapatkan buyer atau customer furnitur di luar negeri. Yang pertama adalah ikut pameran. Jadi Bapak Ibu harus ikut pameran setingkat internasional. Kalau di Indonesia ada namanya IFEK, mungkin kalau di Jerman ada Spoga Gava, mungkin di Singapura ada IFSS, mungkin di negara lain juga ada. Jadi silahkan ikut di pameran pada saat itu, menampilkan produk-produk yang akan diekspor. Nah, disitulah akan ketemu para buyer dari semua negara. Tentunya ada costing yang cukup tinggi. Agenda pameran setahu saya itu tiap tahun ada. Jadi para buyer ini akan keliling dunia untuk melihat setiap pamerannya. Cara yang kedua adalah B2B, business to business, secara online. Bisa dicari mungkin di Google, model seperti Alibaba, AliExpress dan sebagainya, website yang mempertemukan antara buyer dan seller setingkat internasional. Di situ Bapak bisa cari, kalau bisa sebagai member premiumnya, sehingga para buyer atau customer ini percaya kalau premium itu tervalidasi, terverifikasi, dan jelas produknya, legalnya pun jelas. Cara kedua. Cara ketiga, ini adalah menghubungin para customer tadi, yang kebetulan tahu saya di Indonesia para agen ini sudah ada. Jadi buatlah network kepada para agen-agen atau trading di Indonesia. Sudah cukup banyak setahu saya. Nah, artinya di situ tidak ada kesenjangan. Mereka rata-rata sih banyak orang Indonesia juga sebagai agennya. Jadi bangunlah komunikasi dengan para agen itu cara mencari customernya. Kemudian untuk ekspor bagaimana? Untuk ekspor untuk UKM, IKM kan bingung mau mulai dari mana. Yang pertama yang saya sarankan adalah, karena industri furnitur kena dokumen ilegal, artinya harus menggunakan dokumen ilegal, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus bersertifikat SVLK. Nah, bagaimana mencapai sertifikat? Harus menghubungi lembaga sertifikasi, dilakukan audit, kemudian ada hasil audit, terpilih sebagai SVLK, dan setiap ekspor harus melampirkan namanya dokumen ilegal. Itu dari sisi regulasi di Indonesia. Dari sisi buyer atau customer, jika Bapak Ibu ada customer dari Eropa, maka mau nggak mau harus ikuti regulasi di sana. Jadi kalau di Eropa berarti adalah regulasi EUDR. EUDR ini berlaku di Desember 2025, ini sebesar. Kalau diketik Bapak Ibu sekalian, berarti di Juni 2026. Pelajarin UDR, maka barang dari Indonesia akan lolos di bea cukai dengan menggunakan dokumen legal di custom trade law-nya. Kemudian barang itu menuju ke Eropa, kurang lebih 1-2 bulan ya, saya lupa ya. Itu maka di sana akan dicek mengenai UDR ya, apakah barangnya legal, traceability-nya, datanya sudah benar, produksinya kapan, titik geolokasinya ada enggak, melanggar deforestasi berdegradasi enggak, atau free deforestation enggak. Kalau di situ baru sampai ke customer. Nah, itu dari sisi kalkulasinya. Dari sisi sertifikasinya, misalnya buyer meminta sertifikat FSC, PFC, maka Bapak Ibu harus memenuhinya sebelum produk itu dikirim ke customer. Nah, bagaimana untuk mendapat sertifikat FSC, PFC? Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di beberapa channel saya, sudah kita bahas. Nah,
Saran saya jika meminta sertifikat FSC atau PSC, pastikan dulu ordernya yang turun untuk apa, karena dua-duanya punya karakteristik atau supply chain berbeda-beda. Cara apa, supply chain beda, terus cara auditnya juga beda. Namun beberapa sih standar itu mirip dengan FSC atau PFC. Jadi saran saya pelajari dulu karena biayanya cukup mahal untuk sekelas IKM atau ya. Itu aja saran dari saya, sharing kecil-kecil untuk Bapak satu di Kuningan, Mr. E. Terima kasih.